Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sala Putri Sinta dengan NIM B1B1222081. Di sini saya akan menjelaskan konsep transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan pemerintahan. Yang pertama, pengertian transparansi. Transparansi merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh sebuah organisasi, baik organisasi pemerintah maupun non-pemerintah, dengan mempublikasikan informasi, baik informasi keuangan dan informasi lainnya yang ditujukan bagi setiap orang untuk dapat mengakses dan mengetahui setiap kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Kata transparansi berasal dari kata transparan yang berarti terbuka. Menurut Mardiasmo, transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Transparansi merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh sebuah organisasi, baik non-organisasi, dengan mempublikasikan informasi, baik informasi keuangan atau informasi lainnya, yang ditujukan bagi setiap orang untuk dapat mengakses dan mengetahui setiap kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Dalam hal ini, transparansi memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi setiap pihak yang membutuhkan data informasi tersebut untuk dapat menerimanya dengan sebenar-benarnya. Dalam konteks akuntansi pemerintahan, transparansi menjadi sebuah hal yang wajib dilakukan bagi setiap organisasi pemerintah dengan cara mempublikasikan setiap kegiatan transaksi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Hal ini dilakukan atas prinsip keterbukaan publik sehingga setiap elemen masyarakat bebas mengakses informasi yang ada. Di samping itu, transparansi dalam organisasi pemerintah berperan sangat penting untuk menghindari tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang kerap dan marak dilakukan oleh oknum pejabat pemerintah yang tidak bertanggung jawab baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Menurut Kisnawati, di dalam jurnalnya menyatakan bahwa dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan disebutkan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Transparansi menjadi salah satu asas yang membutuhkan pemerintah karena tuntutan dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang baik. Timbulnya tuntutan dari masyarakat yang semakin meningkat disebabkan oleh perubahan sistem politik, sosial, dan kemasyarakatan serta ekonomi yang dibawa oleh arus reformasi. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan transparansi menyebabkan tantangan pemerintah semakin besar dalam bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya daerahnya. Tantangan pemerintah untuk merealisasikan tata kelola pemerintah yang baik sangatlah besar, mengingat pelayanan publik yang dilakukan pemerintah telah tercemar dengan berbagai bentuk tindakan, kegiatan, dan modus usaha yang tidak sehat serta bermuara pada praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dalam melaksanakan serta mengelola kegiatan pemerintah diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik atau good government yang merupakan kesatuan berbagai prosedur atau proses yang dilakukan dalam instansi pemerintah untuk menciptakan harmoni pada pengelolaan dan akuntabilitas operasionalnya. Akuntabilitas sangat penting dilakukan terhadap publik dikarenakan penerapan akuntabilitas akan meningkatkan transparansi pemerintah daerah dalam mengungkapkan informasi pada anggaran dan keuangan. Transparansi yang semakin meningkat akan menjadi salah satu faktor untuk meminimalisir tindak penyalahgunaan wewenang seperti tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh beberapa pihak. Tata kelola pemerintah yang baik terkait erat dengan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai keterbaruan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahnya dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI dengan kepala negara sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi wewenang daerah otonom. Pemerintah daerah merupakan agen dalam melaksanakan pemerintahan dengan stakeholder utamanya adalah masyarakat, sehingga informasi mengenai pelaksanaan pemerintah daerah
harus tersedia bagi masyarakat. Sesuai dengan prinsip teori keagenan, kepala daerah sebagai pimpinan penyelenggara pemerintahan harus mempertanggungjawabkan kinerjanya terhadap masyarakat atau pihak kerja yang memberikan pembiayaan, salah satunya melalui pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Materi selanjutnya tentang 3 aspek transparansi. Yang pertama berkaitan dengan ketersediaan informasi, yang kedua kejelasan peran dan tanggung jawab di antara lembaga yang merupakan bagian dari proses yang diperlukan transparansinya, dan yang ketiga sistem dan kapitalis di balik produksi itu serta jaminan informasi yang tersistematik. Ketiga aspek ini memiliki keterkaitan karena kesediaan sistem informasi saja tidak cukup kalau tidak ada penjelasan tentang peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga yang terlibat dalam berbagai proses yang berlangsung, di mana semua itu harus dijamin berdasarkan sebuah sistem yang pasti. Akuntabilitas merupakan kewajiban pejabat mengambil tindakan untuk menentang para pejabat publik itu yang dalam melakukan tugas mereka tidak memberi kepuasan kepada warga negara sebagai suatu utama atau barangkali merupakan sesuatu yang esensi dan demokrasi. Dalam hal ini, akuntabilitas lembaga-lembaga pemerintah atau pejabat publik pada dasarnya juga mencakup dimensi transparansinya. Selanjutnya, perhatian pemerintah terhadap transparansi diawali dengan penetapan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. E-Government adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi sebagai aplikasi oleh pemerintah dalam rangka penyediaan informasi dan pelayanan publik. E-Government merupakan salah satu strategi pemerintah yang dapat mendukung tata kelola pemerintahan melalui peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan tingkat akuntabilitas. Hal ini dapat realisasi akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam media internet, menyebabkan segala sesuatu untuk dipublikasi dan disebarkan menjadi lebih mudah. Penyelenggaraan pemerintah yang baik pada suatu daerah selaras dengan perkembangan e-government. Semakin baik perkembangan e-government berdampak pada peningkatan layanan kepada masyarakat yang semakin efektif dan efisien. Ditetapkannya kebijakan tersebut diharapkan mampu memberikan dampak terhadap meningkatnya transparansi pemerintah daerah. Peningkatan informasi yang diperoleh masyarakat akan menurunkan dayanya asimetri informasi pada laporan keuangan daerah yang dapat menjadi salah satu penyebab korupsi. Pemerintah selanjutnya menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik dan berbagai peraturan turunannya yang menguatkan pentingnya pemenuhan transparansi oleh badan publik. Ditetapkannya Undang-Undang KIP ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan keterbukaan dan transparansi badan publik, mengatur seluruh pemerintah baik pusat maupun daerah untuk lebih meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan berorientasi pada layanan masyarakat. Materi selanjutnya, pengertian akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban pejabat publik untuk melaporkan kegiatan mereka kepada warga negara dan hak masyarakat untuk mengambil tindakan untuk menentang para pejabat publik itu dalam melakukan tugas mereka tidak memberikan kepuasan kepada warga negara sebagai suatu unsur utama. Materi terakhir yaitu indikator akuntabilitas. Yang pertama, pada tahap proses pembuatan sebuah keputusan meliputi pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan. Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku. Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi serta yang berlaku. Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi dan konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut. Yang kedua, pada tahap sosialisasi kebijakan meliputi penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan melalui media massa, media nirmasa, maupun media komunikasi personal. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program, akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat, dan ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah. Baiklah, sekian penjelasan singkat dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.